Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu tentang dasar-dasar pengetahuan atau penalaran dan logika. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus bersifat logis dan analitis. Penalaran juga merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menentukan kebenaran. Ciri-ciri penalaran adalah: 1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Yang kedua, yaitu sifat analitis dari proses berpikir. Kemampuan menalar ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia. Dengan adanya pengetahuan ini, maka manusia bisa mengetahui yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, serta yang indah dengan yang jelek. Prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Ketiga prinsip itu yaitu: 1. Prinsip identitas, yang kedua prinsip non-kontradiksi, dan yang ketiga adalah prinsip eksklusi tertib. Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Sedangkan prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Sedangkan prinsip eksklusi tertib menyatakan bahwa sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan 3 hal tersebut merupakan jalan tengah. Apa itu logika? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos, yang berasal dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, sesuatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Juga yang berpendapat logika adalah ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Definisi lain logika adalah ilmu yang mempersoalkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan penalaran yang sahih atau valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang lurus, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. 1. Objek material dan objek formal logika. Objek material, suatu ilmu ialah material atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. 2. Tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Aristoteles membagi pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yakni: A. Filsafat spekulatif atau teoretis, yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. B. Filsafat praktik, yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, terdiri atas etika dan politik. C. Filsafat produktif, yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus, terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Auguste Comte membagi ilmu pengetahuan ke dalam 2 kelompok, yaitu: A. Ilmu pengetahuan positif. 1. Logika atau matematika murni. 2. Ilmu pengetahuan empiris, terdiri atas astronomi, fisika, kimia, fisiologi, sosiologi fisik, dan lain sebagainya. B. Filsafat. 1. Metafisika. 2. Filsafat ilmu pengetahuan, terdiri atas umum dan khusus. Pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: A. Ilmu pengetahuan abstrak, terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. B. Ilmu pengetahuan alam, terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain sebagainya. C. Ilmu pengetahuan humanis, terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu: A. Ilmu teoretis.
1. Deskriptif, yaitu ilmu sejarah, sosiografi, etnografi, dan lain-lain sebagainya. 2. Nomotetis, yaitu ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. B. Ilmu terapan. 1. Normatif, yaitu ilmu-ilmu logika, hukum, dan lain sebagainya. 2. Positif, yaitu ilmu-ilmu teknik, pertanian, psikiatri, dan lain-lain. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika skientika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium, 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi, pelopor kaum Stoa. Logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik, hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol matematik. Kegunaan logika. A. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. B. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. C. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. D. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan.